Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tertera di layar, di sini dengan judul penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Saya Syafa Almadia dari Teknik Industri Reguler 1 ingin menjelaskan mengenai penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia atau ragam bahasa di Indonesia untuk memenuhi tugas besar kedua bahasa Indonesia. Nah, apa sih bahasa itu? Nah, seperti yang kita tahu ya, bahasa itu adalah alat komunikasi yang sangat-sangat penting, yang mana kita menggunakan bahasa sebagai interaksi, alat untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, dengan satu sama lain. Kalau misalkan kita ingin membicarakan sesuatu, itu kita pasti menggunakan bahasa. Jadi bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi. Dan bisa disebut sebagai penghubung antar manusia satu sama lain dengan bahasa. Nah, bahasa Indonesia sendiri ialah bahasa resmi negara Republik Indonesia yang telah diakui oleh pemerintah sebagai bahasa nasional. Nah, seperti yang kita tahu ya, kita kan tinggal di Indonesia, kemudian kita juga bermasyarakat di negara Indonesia, yang mana penggunaan bahasa Indonesia ialah penggunaan nomor satu ya, bahasa pertama kita adalah bahasa Indonesia. Kita menggunakan bahasa sehari-hari juga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, namun sayangnya di zaman sekarang ini bahasa Indonesia ini sudah banyak divariasikan dalam pengucapan dan pembicaraannya. Seperti untuk bergaul antara satu sama lain itu bisa divariasikan bahasanya gitu. Nah, penyampaian kata-katanya tuh sudah tidak baku lagi. Jadi ada penyimpangan antara frasa dan kata. Nah, hal ini mengakibatkan fenomena penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar semakin memudar. Ya jelas, karena masyarakat sekarang atau karena banyak masyarakat sekarang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, yang mana hal ini menyebabkan penurunan kualitas pada saat berbicara atau berkomunikasi dengan masyarakat. Selanjutnya bahasa gaul. Yang pertama kita di sini akan membahas penggunaan. Gimana sih penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja, kemudian faktor yang mempengaruhi berkembangnya penggunaan bahasa gaul di Indonesia, dan yang ketiga adalah dampak penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia sendiri. Nah, di sini ada beberapa faktor penggunaannya bisa dilihat. Yang pertama ada gengsi, kemudian ada peran media, yakni sosial media dan media cetak dan lingkungan. Nah, kenapa sih kok gengsi bisa dimaksudkan ke dalam faktor penggunaan dalam berbahasa Indonesia gitu? Karena ketika kita bergaul ya, khususnya para remaja bergaul, kadang untuk menyesuaikan antara satu sama lain, remaja satu dengan yang lainnya itu punya cara bahasa yang khusus tuh dengan menggunakan bahasa gaul. Nah, nanti kita bahas sendiri di slide selanjutnya bahasa gaul yang biasa digunakan oleh remaja sekarang itu bagaimana sih? Tuh. Jadi mereka menggunakan bahasa dengan gengsi supaya mereka eksistensinya mereka tetap berjalan dengan baik-baik saja antara satu sama lain. Nah, kemudian peran media sendiri di sini ada sosial media dan media cetak. Nah, sosial media sendiri yang seperti yang kita tahu ya, ada Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, dalam penggunaan sosial media, remaja sekarang antar satu dengan yang lainnya, itu untuk menanggapi sesuatu atau untuk berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang mudah dipahami antar satu sama lain. Jadi, supaya mereka berinteraksi dengan asyik, supaya mereka berinteraksi dengan baik, dengan lancar, dengan teman-temannya, itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka, bahasa yang singkat, padat, nanti juga kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk media cetak sendiri, seperti apa sih? Bukannya media cetak seperti koran itu sudah menggunakan bahasa baku. Nah, media cetak yang kita akan bahas adalah media cetak mengenai novel. Nah, novel sendiri banyak novel yang menggunakan bahasa baku, namun juga banyak novel yang menggunakan bahasa tidak baku. Contohnya novel seperti apa? Novel kisah remaja, novel percintaan, yang mana
pasar mereka adalah untuk dibaca anak-anak remaja dan pasar mereka adalah untuk menarik anak remaja menyukai novel tersebut gitu, menyukai bacaan tersebut. Nah, biasanya untuk bahasa yang digunakan di dalam novel ialah bahasa seharian, bahasa keseharian dalam bergaul di kalangan remaja. Jadi, media cetak yang dimaksudkan adalah novel bergenre remaja yang menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa tidak baku. Nah, dari sini banyak remaja yang terpengaruhi oleh bahasa tidak baku tersebut. Jadi semakin banyak yang membaca, semakin banyak yang menyerap, semakin banyak yang juga menyampaikan atau berinteraksi dengan bahasa tersebut. Kemudian lingkungan. Kenapa sih kok lingkungan bisa termasuk sebagai faktor penggunaan bahasa gaul atau penyimpangan bahasa di Indonesia gitu? Karena kita bagaimana dengan lingkungan kita? Jika kita bergaul dengan lingkungan yang menggunakan bahasa baku atau bahasa yang tutur katanya baik dan benar, maka bahasa sehari-hari kita pun juga benar dan baik. Namun ketika kita bergaul dengan teman-teman yang tata bahasanya kurang diperhatikan, kemudian bahasa sehari-harinya kurang baku atau ya kalau bisa dibilang ngasal, ya maka kita akan terbawa. Maka ketika kita akan berbicara, maka ketika kita akan berinteraksi pun juga seenaknya aja, sesuka hati kita tanpa memperdulikan bahasa kita benar dan baik. Jadi yang penting mudah dipahami, bukan benar atau baik. Seperti itu. Nah, di sini ada bahasa gaul di kalangan remaja. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ragam bahasa gaul ini memiliki ciri khusus. Yang pertama ada singkat, lincah, dan kreatif. Kenapa sih remaja sering atau suka menggunakan bahasa ini? Ya karena pertama, singkat. Singkat ini mudah untuk dipakai, mudah untuk diketik ya. Kalau untuk menggunakan sosial media, kemudian lincah itu atraktif gitu. Jadi sangat menarik dan kreatif juga menarik para remaja untuk menggunakan bahasa ini. Nah, contohnya ada di tabel berikut. Yang pertama ada contohnya. Pertama, kosakata bahasa Indonesia aku, saya, dan kosakata bahasa gaulnya gue, gua. Ya wajar, kita udah sering banget ngeliat bahasa gaul yang digunakan oleh remaja ini gue bahasa keseharian. Yang mana bahasa bakunya adalah aku, saya, dan bahasa lainnya, dan kosakata lainnya yang baku. Dan selanjutnya ada kamu. Nah, bahasa gaulnya tuh lu, lo, gitu. Itu jelas bukan bahasa baku, tidak benar dan tidak baik, namun sering digunakan oleh para remaja. Kemudian juga ada tidak, kagak atau enggak. Digunakan bahasa gaulnya kagak atau enggak. Lo mau ke sini ya? Kagak kok. Tuh, jadi sering banget kita sering menjumpai dan ini sudah sangat lumrah untuk didengar di kalangan para remaja ini. Nah, contoh selanjutnya adalah fenom awal dan fenom yang sudah dihilangkan. Jadi kata awalnya, huruf awalnya biasa sudah dihilangkan. Kemudian digunakan kata sisanya saja. Yang pertama contohnya ada sudah, dan fenom yang sudah dihilangkan itu sudah. Jadi ya seharusnya sudah makan belum atau menjadi udah makan belum, seperti itu. Terus ada fenom awal memang dan diganti menjadi emang iya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penggantian huruf A dengan E. Contohnya yang pertama adalah terima kasih. Nah, diganti dengan makasih atau maaci bahasa gaulnya. Yang tadi contohnya lincah, kreatif, singkat. Makasih, maaci. Itu sangat menarik ya. Kata tersebut sangat menarik untuk digunakan oleh para remaja. Nah, ada bagaimana, diganti seperti gimana, kenapa, kemudian tidak apa-apa, nggak apa-apa ini sering sekali dijumpai.
Kamu kenapa? Nggak apa-apa kok. Nah, seperti itu sering sekali dijumpai. Hakiki menjadi hakiki. Nah, hal ini udah sering kita lihat juga hakiki. Kemudian ada pemendekan kata frasa yang panjang. Yang pertama adalah iya menjadi iye, tetap, tetap, kesal, kesal, benar, benar. Kemudian ada dampak penggunaan. Mohon maaf untuk sebelumnya, yang tadi itu terbalik ya keterangannya. Ada dampak penggunaan. Nah, apa sih dampaknya untuk bangsa Indonesia sendiri? Kenapa sih kok bisa bahasa pergaulan yang jelas-jelas juga digunakan di masyarakat Indonesia bisa berdampak pada bahasa Indonesia sendiri, padahal jelas-jelas kita ya masih di Indonesia, digunakannya pun juga di Indonesia dan berinteraksinya juga dengan masyarakat di Indonesia. Kenapa sih? Nah, yang pertama ada eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena yang pertama, para remaja sudah tidak mengenal bahasa yang baik dan benar. Sudah tidak diperhatikan lagi mana bahasa yang baik untuk digunakan dan mana bahasa kata yang benar, baik atau benar untuk digunakan sehari-hari. Digantikan oleh bahasa gaul yang mana menurut mereka adalah atraktif ya, yang lincah atau mudah untuk digunakan. Jadi bahasa yang sebenarnya justru tergantikan oleh bahasa yang mudah untuk mereka pakai. Oleh karena itu, eksistensi bahasa Indonesia bisa terancam karena masyarakatnya sendiri pun sudah tidak menggunakan bahasa tersebut dengan baik dan benar lagi. Kemudian, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Nah, kenapa sih kok bisa derajat bahasa Indonesia turun hanya karena penggunaan bahasa gaul yang marak digunakan oleh masyarakat di Indonesia sendiri? Ya karena masyarakat Indonesia sendiri pun sudah tidak menghargai bahasa yang mereka gunakan, bahasa Indonesia, bahasa yang seharusnya mereka gunakan, mereka tidak menghargainya lagi dengan cara yang pertama, mereka tidak menggunakan, mereka tidak memerhatikan, dan mereka tidak memperdulikan apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka gunakan untuk bahasa sehari-hari. Nah, jelas logisnya gini, kalau misalkan ada seorang yang tadinya dihargai sekali dengan masyarakat, kemudian dia sudah tidak diperdulikan, kemudian dia sudah dibuang ya, seperti itu, dia sudah tidak dianggap oleh masyarakat. Nah, bisa disimpulkan bahwa ya derajat orang tersebut di mata masyarakat sudah rendah, begitupun bahasa Indonesia. Kalau kita sudah meremehkan, kalau kita sudah tidak menghargai, jelas bahasa Indonesia ini turun derajatnya. Nah, bukan hanya kita yang menganggap bahasa tersebut derajatnya turun, tapi mungkin orang luar yang ingin mempelajari bahasa Indonesia sendiri pun akan menganggap bahasa Indonesia derajatnya sudah tidak ada lagi. Untuk apa mempelajari bahasa Indonesia? Misal, kalau bangsanya sendiri pun tidak menghargainya. Oleh karena itu, kesimpulan dari presentasi hari ini, presentasi saya dengan fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia ialah bagaimanapun kita masih masyarakat Indonesia, bagaimanapun kita juga masih mengikuti konstitusi negara Indonesia dan kita hidup bermasyarakat di negara Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai salah satu masyarakat Indonesia yang baik, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar pula, bahasa yang sudah ditentukan dan bahasa yang sudah dipastikan kebakuannya. Nah, jadi mari teman-teman kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa yang mana sudah dipastikan kebakuannya oleh negara atau oleh bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, mari kita mulai biasakan diri pada saat
berbicara dengan teman sebaya, atau berbicara dengan lingkungan rumah, dengan lingkungan luar, atau bergaul dengan orang lain, biasakan kalau kita berbicara menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bukan hanya baik, tapi juga benar, karena yang baik belum tentu benar, seperti itu. Sekian informasi dari saya dan sekian presentasi dari saya. Saya Syafa Almalia. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa menjadi pedoman ke depannya untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.